bagaimana kita menghormati imam atau rekan petugas yang lain di dalam misa. Bagaimana kita menghormati? Caranya adalah apa? Menundukkan kepala. Putra-putri Tuhan, mari berdiri di atas waras yang kokoh. Tanamkanlah semangat untuk berjuang dalam siaran hidup ini. Jadilah tugas gereja yang mulia, walau badai semakin mengganas. Jadilah tugas gereja yang mulia gentar, menghadapi segala rintangan. Dengan membawa semangat cinta kasih Tuhan, kita membangun dunia. Para misioner itu membantu pastor dalam liturgi Ekaristi. Tapi misioner di sini tidak hanya Ekaristi, tapi juga dalam sakramen-sakramen lain, sakramen baptis misalnya, ada misioner, sakramen lainnya, tapi juga sakramen tali, misalnya pemberkatan kendaraan, ada misioner juga, atau penguburan para mati, ada misioner. Kiranya kamu sekalian mengikuti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani kepentingan semua, agar semua orang mendapatkan keselamatan. Kristus menjadi panutan kita, menjadi tokoh teladan kita dalam melayani kepentingan sesama. Kita bersyukur ya di hari ini, sore hari ini Pastor Stanley bisa bersama-sama dengan orang Samuan dalam pertemuan Sonat Kofi Pekanbaru Manado. Kalau kita menghormati pastor, kita menundukkan kepala, maka kalau kita menghormati altar, salib, ya, atau uskup, atau mungkin juga benda-benda suci yang lain, dia lebih turun lagi. Jadi dari menundukkan kepala menjadi membungkuk. Bagaimana membungkuk? Nah, begini itu membungkuk. Ini baru namanya membungkuk. Beda dengan menundukkan kepala. Ya. Jadi membungkuk seperti ini. Ya. Jadi beda. Ya. Yang berikut, sudah tinggi lagi. Bagaimana kita menghormati sakramen Maha Kudus? Sakramen Maha Kudus itu kan bisa dia di altar, angkat. Bisa juga paling banyak ya sakramen Maha Kudus itu di tabernakel. Kalau misalnya gereja itu ada tabernakel. Nah, kita tahu ada sakramen Maha Kudus, berarti ada Kristus di situ. Nah, bagaimana kita punya penghormatan? Itu lebih rendah lagi. Jadi mulai dari begini, lalu begini, dan kalau sakramen Maha Kudus berarti apa? Berlutut. Nah, ini dia. Jadi beda, ya. Jadi beda. Berlutut pun macam-macam. Bisa berlutut satu kaki, bisa juga kalau memang mau lebih lagi sebagai bentuk penyembahan. Jadi bukan cuma penghormatan, tapi penyembahan itu kita berlutut dua kaki. Ya. Jadi kalau kita menghormati sakramen Maha Kudus, maka kita berlutut. Nah, ada satu gerakan yang jarang orang pakai, tapi 1 tahun sekali orang bisa lihat. Itulah tiarap. Ya, tiarap. Tiarap itu berarti memang benar-benar kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Itu masih orang bisa lihat. Kapan itu? Jumat Agung. Ya. Jumat Agung. Atau misalnya kalau orang itu tabisan pastor, tabisan pastor, lalu kemudian acara-acara kau, orang masih bisa lihat mereka itu tiarap. Jadi beda. Ya. Jadi mulai dari bungkuk menunduk, lalu kemudian membungkuk, lalu kemudian berlutut 1 atau 2 kaki, lalu kemudian tiarap. Oke, jadi berkelompok orang menghitung 1 sampai 10. Ingat kelompok. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada lagi.
8 ke Aca deh, Aca. Ya, ini ya Aca. Ini baju. Ada tulis. Aca, aduh cantik. Nomor 9 mana? Nomor 9 ke Kira. Ayo, ke Kira. Ya, nomor 10 nanti Deka. Taruh di sini, Jo. Nomor 10 sini, ayo.
Komisi MID, Saudara Kusuma dan Radita dari Raja MID. Terima kasih.
Allah.